Perkenalkan, saya Maftuhah dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom sebagai host. Pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Marlina, MPD dari SMA 68 Jakarta sebagai moderator. Ibu Masriah Esum, MPD dari SMA 1 Jampalagian sebagai presenter yang akan membawakan materi belajar daring dengan media kuisis. Kami tahu materi ini sudah pernah dibawakan, namun demikian saya berharap Bapak Ibu studi kiranya mengikuti dengan sabar Vkon ini. Semoga materi ini bisa mereview apa yang telah Bapak Ibu terima sebelumnya. Nah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya serahkan acara ini ke Ibu Marlina sebagai moderator. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Ibu Tua sebagai host pada kesempatan video konferensi kali ini. Ibu Tua dari SMA Tanjung Ngamonyanjuk berperan sebagai host dan saya Marlina sebagai moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang belajar daring dengan media kuisis. Di sini yang akan membawakan adalah Ibu Masriah Esum MPD dari SMA 1 Kampulagian. Nah, bagaimana menariknya kuis ini nanti akan disampaikan secara kreatif, inovatif oleh Bu Masriah. Silakan kepada Ibu Masriah untuk menyampaikan waktunya, menyampaikan materinya sekitar 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Silakan Bu Masriah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Pertama-tama puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan video conference kita yang berjudul belajar daring dengan kuisis. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada instruktur kita, Master Bapak Triwahono. Ya, kemudian untuk host Ibu Maftuhah dan untuk moderator Ibu Marlina. Oke, sehubungan dengan kuisis, ini sudah ada pengenalan tentang kuisis itu sendiri. Di mana kuisis ini itu merupakan salah satu jenis assessment tools. Dia adalah media online yang khusus digunakan untuk membuat tugas. Tugas ini berbentuk game kuis interaktif, ya. Di mana tugas yang dibuat itu hanya saja. Jadi buat di media itu untuk apa ya? Untuk soal pilihan ganda. Kuisis ini termasuk media online yang dikategorikan sebagai media blended learning, di mana blended learning ini adalah kita bisa mengaplikasikannya secara langsung dengan metode tradisional, yaitu mengajar di kelas, tapi juga secara online, seperti itu ya. Oke, kuisis ini bisa kita aplikasikan ke semua level siswa, baik di tingkat SMP, SMA, kuliah hingga profesional, atau mungkin juga sekolah dasar tapi mungkin perlu bimbingan karena ini secara online. Dapat diaplikasikan di semua mata pelajaran, ya, dapat diaplikasikan di semua mata pelajaran, baik itu eksakta, bahasa maupun sosial. Di eksakta itu sendiri seperti matematika atau rumus-rumus itu memang kuisis itu sudah punya fitur di mana kita bisa memasukkan rumus-rumus dalamnya, ya. Kemudian apa yang guru dan siswa butuhkan untuk mengaplikasikan kuisis ini, untuk menggunakan kuisis ini?
tentu saja kita butuh komputer dan smartphone. Kenapa kita juga butuh smartphone? Karena apa ya? Selain bisa digunakan di laptop, Quizzes itu juga sudah punya aplikasi untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita guru dan siswa dalam menggunakannya. Jadi kita bisa download di Play Store ya. Kemudian kita berbasis internet ya. Dan khusus untuk jika kita mengaplikasikannya di dalam kelas, kita butuh LCD proyektor. Dan juga ini yang paling penting adalah kita punya email yang aktif ya, digunakan untuk login ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan langkah-langkah pengaplikasian untuk guru, langkah-langkah untuk guru bagaimana membuat tugas, dan untuk siswa bagaimana join, bagaimana bergabung ke tugas yang telah dibuat oleh gurunya. Tentu saja langkah pertama itu kita bisa menuju ke link www.quizzes.com di laptop, atau bisa juga di handphone kita, atau kita bisa langsung download aplikasinya ya, aplikasi Quizzes di Play Store. Oke. Sedangkan ada dua cara guru bisa menggunakan atau mengaplikasikan Quizzes ini, bisa secara live atau secara langsung pada saat proses belajar mengajar di kelas bisa diaplikasikan ya, dan bisa juga digunakan untuk membuat tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa secara online di rumah mereka masing-masing. Oke. Dan ini langkah-langkah pertama, yaitu untuk guru bisa login atau sign up secara langsung ya. Guru bisa mengklik Quizzes di Google, kemudian akan muncul seperti ini ya. Guru yang sudah pernah masuk mungkin bisa langsung login, tapi guru yang belum pernah menggunakan Quizzes mungkin bisa sign up. Setelah sign up, akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Kita diminta untuk memasukkan alamat email dan password kita. Setelah kita login, nah maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa memilih sebagai guru, siswa, atau sebagai orang tua. Jadi karena kita guru, kita pilih teacher. Oke, kita akan diminta kemudian untuk melengkapi identitas ya. Setelah semuanya ini akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Kita kemudian bisa mengklik continue untuk melanjutkan masuk ke dalam ini tampilan setelahnya ya, setelah kita mengklik continue. Nah, kita sudah punya akun ya. Ini tampilan beranda akun kita seperti itu. Di sini ada beberapa ada beberapa fitur, ada beberapa menu. Find quiz, menemukan quiz. Kita juga bisa mengklik di sini ya. Bisa mengklik di sini soal materi apa yang ingin kita cari. Ini kita bisa mencari soal-soal yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Sedangkan ini adalah menu untuk melihat kuis yang pernah kita buat sebelumnya. Sedangkan report, ini report adalah untuk melihat hasil dari hasil nilai atau hasil nilai dari siswa yang sudah pernah ikut ke dalam kuis online kita di Quizzes ya. Sedangkan ini kelas ini jika kita ingin membuat kelas ya. Oke.
Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan kuisnya sendiri. Oke, pertama-tama ya kita mengklik thesis. Setelah apa? Jika kita sudah punya akun yang pernah kita gunakan di Quizizz, kita bisa klik login. Kalau belum pernah, kita bisa klik sign up atau create a free account ya. Oke. Karena saya sudah punya, jadi kita langsung masuk saja. Oke, seperti yang tadi ya. Ini adalah tampilan beranda akun kita. Pada saat kita masuk, ini adalah menu-menunya tadi yang saya sebutkan. Ya, ini jika kita ingin membuat kuisnya itu. Oke, kita masuk langsung saja ini. Oke, pada saat kita mengklik create. Tunggu ya. Oke, pada saat kita mengklik create account, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kita menulis di sini soal materi apa yang ingin kita buat ya. Misalkan saya grammar ini untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, ada dua pilihan di sini untuk membuat soalnya. Kita bisa membuat secara manual dengan mengklik finish session, atau kita teleport atau mengambil dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain sebelumnya. Nah, jika kita mengklik manual, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa mengklik soal yang ingin kita buat. Ini jika kita ingin memasukkan rumput, atau ini untuk memasukkan gambar atau audio recording. Oke, kita ketik dulu soalnya. Cepat saja ya. Oke. Ini adalah kotak untuk pilihan gandanya. Kita bisa mengklik add answer option jika kita ingin menambah pilihan gandanya. Dan ini kita bisa mengklik ini untuk menentukan pilihan jawaban yang mana yang benar. Dan ini kita bisa mengklik waktu pengerjaan soalnya ya. Di sini ya. Kita pilih 30 detik saja. Setelah itu semuanya kita rasa sudah, kita klik untuk menyimpan soal. Oke, ini satu soal kita sudah selesai dibuat. Oke, kita coba teleport. Nah, ini jika kita ingin mengambil soal ya, kita ingin buru-buru membuat tugas lah. Jadi kita bisa mencari-cari, memilah-milah soal dari yang sudah tersedia yang sudah dibuat oleh orang lain sesuai dengan materi kita, yaitu grammar misalkan. Nah, di sini itu sudah ada kelas-kelasnya ya, tingkatan siswanya. Ini ada kelas 4 sampai kelas 6, kelas 5. Kita pilih yang third grade. Kita pilih yang kelas 10. Di sini ini adalah tampilan soal yang bisa kita pilih sesuai dengan ini jika kita ingin menambahkan ya, kita klik ini jika kita ingin menambahkan
soal tersebut untuk menjadi soal. Tapi online kabeh. Oke. Dan soalnya pun berhasil ditambahkan. Oke, ini saya percepat lagi saja ya, Bapak Ibu. Oke, ini kan kalau kita lihat multiple choice-nya itu beda ya. Ini 2, ini 4. Jadi untuk mengetarakan, kita pilih edit saja dan kita bisa add answer option untuk menambah pilihan gandanya. Jika kita melihat ini juga waktunya ini tidak sama ya. Jadi kita bisa mengklik untuk menyamakan waktu. Ini bisa dilihat di sini change for all questions. Ini kalau kita buat soal yang banyak, misalkan kita buat soal 20 nomor, pastikan akan mengambil waktu lama untuk mengklik manual waktunya itu update. Jadi kita bisa klik yang tadi ini dan semua waktunya itu akan terupdate secara otomatis dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Oke, di sini kita bisa tambahkan kelas yang apa ya? Ini soal kita itu untuk kelas berapa gitu. Jadi kita bisa klik add grades di sini. Jadi kalau kita sudah klik add grades di sini akan muncul seperti ini. Oke, ini ya. Untuk memilih tingkatan kelasnya. Ya. Oke. Nah, siapa yang bisa melihat quiz kita? Kita juga bisa mengaturnya di sini. Jadi kita pilih public saja. Ini terlihat untuk semua orang. Oke. Setelah dirasa semuanya sudah klop, kita bisa klik finish quiz. Jadi soalnya itu sudah bisa dibagikan kepada siswa. Ya. Ini skip saja. Oke. Tampilan soal yang sudah kita buat itu akan seperti ini. Akan ada 2, ini penting ya. Ini adalah 2 kotak yang penting. Ini jika kita ingin membagikan soal ini di kelas secara langsung, secara live ya, kepada siswa di kelas. Dan ini kita bisa klik ini dan kita memakai tadi ya LCD projector yang sudah kita siapkan. Murah. Aku baru ngombe panas ini. Oke, setelah kita mengklik host game, akan muncul kode yang bisa diakses oleh siswa kita. Ya, ini menunggu pemain maksudnya. Siswa itu kita bisa mengcopy ya, men-share, membagikan kode ini jika kita punya grup untuk siswa kita ya di grupnya masing-masing, kemudian siswa itu bisa langsung mengklik ya, untuk bergabung secara live di kelas. Jadi untuk apa? Untuk menggunakan quizzes ini secara online, tentu saja siswa itu mesti bawa HP ke sekolah ya. Mesti bawa HP ke sekolah dan data mereka itu terpenuhi. Dan wifi dari sekolah itu penting sekali.
Sedangkan assign HW ini adalah jika kita ingin soal ini itu untuk dijadikan tugas rumah saja untuk siswa kita. Jadi kita bisa mengklik assign homework. Ya. Nah, ini ada kotak dialog untuk waktunya. Tenggat waktu siswa bisa mengerjakan pekerjaan rumah ini. Jadi kita bisa atur di sini berapa, jamnya berapa, dan kita mengklik host game untuk mendapatkan kode game yang bisa di-share ke siswa-siswa kita. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa memilih atau soal yang kita buat itu untuk diberikan sebagai pekerjaan rumah untuk kelas berapa. Biasanya kodenya itu akan langsung otomatis muncul ya. Tapi ini buat saya agak beda sedikit. Kalau seperti ini, kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, mungkin bisa klik di sini untuk mendapatkan kodenya. Nah, ini dia kodenya yang bisa kita bagikan ke para siswa kita. Oke, ini adalah tambahan pengaturan yang bisa kita atur. Kita ingin siswa itu bisa mengerjakan kuisnya itu berapa kali. Jika kita tidak terbatas, pada saat siswa misalkan salah menjawab soal, pada saat itu dia bisa mengulang soalnya lagi sampai benar, seperti itu ya, sampai dia mendapatkan nilai sempurna. Jadi jika kita mengklik satu kali saja, murid dapat mengerjakan kuis ini satu kali, berarti akan terlihat berapa benarnya, berapa salahnya, seperti itu. Oke, ini juga. Ini tunjukkan papan peringkat ya. Pada saat kita live di kelas itu peringkatnya bisa terlihat oleh siswa. Jadi siapa yang dapat nilai tinggi, skor tinggi akan terlihat secara langsung kepada seluruh siswa di kelas. Ya. Pertanyaannya acak, kita bisa acak. Jadi yang kita buat tadi itu bisa berubah-ubah, ya, tidak tentu. Apakah yang pertama itu jawaban yang benar atau bagaimana karena diacak. Kita bisa mengaturnya di sini. Opsi jawabannya pun begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk siswa. Oke. Pengalaman saya mengaplikasikan kuisis di kelas pertama kali itu, siswa itu agak bingung ini gimana caranya, meskipun saya sudah minta untuk download aplikasinya di Play Store. Jadi saya inisiatif, saya kasih link langsung ke siswa untuk bergabung pertama kali. Jadi ada dua cara si siswa bisa membuat akun kuisis. Dia bisa langsung login atau sign up, atau guru itu memberikan link ke siswa untuk bergabung ke kelas. Oke, ini adalah tutorial video dengan cara nomor 2.
Jadi intinya Quizzes ini ya bisa digunakan tanpa aplikasi sebenarnya. Yang penting linknya sudah ada. Tapi yang tidak bisa itu adalah jika kita tidak punya email. Jadi email yang aktif itu sangat penting. Oke, karena ini adalah si siswa, maka yang dipilih tentu saja ya sebagai siswa. Oke, begitupun dengan guru tadi ya. Akun siswa pun diminta untuk melengkapi identitas. Untuk melengkapi identitas seperti ini. Oke, kita skip saja. Oke, jika sudah seperti ini, ya Nur Indah Lestari ini si siswa tersebut sudah berhasil membuat akun, ya. Oke, ya saya tadi menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menggunakan Quizzes ini. Kita bisa menggunakannya di kelas pada saat proses belajar mengajar, ya. Atau bisa juga kita gunakan Quizzes ini untuk dijadikan tugas rumah oleh siswa, ya. Dan ini adalah tampilan pengaplikasian Quizzes jika kita gunakan secara live di kelas. Oke, ini kan tadi kita klik play live, ya. Jadi untuk mengaplikasikan secara live di ruang kelas itu, kita butuh LCD projector. Jadi siswa pun bisa memantau dia salahnya di mana, ya. Peringkat pertama itu siapa yang benar semua, ya. Dan disinilah menurut saya mengapa Quizzes ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena kita memberikan tugas di kelas itu tidak monoton. Jadi mereka seolah-olah mereka kerja tugas, tapi mereka juga apa ya seperti bermain seperti itu, ya. Makanya mungkin Quizzes ini disebut game, ya, game. Oke. Ini akan terlihat oleh seluruh siswa, jadi mereka bisa langsung klik di Google itu joinmyquizzes.com, ya. Kemudian kita bisa mengklik still need a game code untuk mengambil atau ya untuk mengambil kode gamenya. Oke, dan si siswa pun bisa pada saat siswa sudah mengetik kode gamenya, siswa secara keseluruhan sudah mengetik, jadi kita sebagai guru itu bisa ini ya, bisa langsung mengklik start.
Jadi layar biru ini akan terlihat di slide proyektor, dan ini yang ada di HP siswa. Cuman sayang ya, ini demonya cuman satu player. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita mengaplikasikan ini untuk tugas rumah? Oke, ini di HP siswa. Pada saat kita sudah mengcopy kode ke siswa sebagai tugas rumah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah nama si guru ya, yang mengundang siswanya ke kelas kuisis. Oke, ini dia sudah berhasil masuk ke kelas 10 MIA 1. Oke, ini tampilan jika si siswa salah. Oke, di sini ada yang menarik. Tadi kan si siswa ini salah ya, salah di nomor 2.
Jadi pada saat soal setelah selesai dijawab secara keseluruhan, tadi kan ini ya, di additional setting itu, di pengaturan tambahan itu kita bisa mengklik kuisnya itu bisa dimainkan oleh siswa berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali tetap terbatas. Di sini yang untuk ini, soal yang saya berikan ini, itu saya klik 2 kali. Jadi jika kita mengklik seperti itu akan muncul seperti ini ya. Jadi si siswa ini bisa mengulang, bisa mengulang jika dia salah 1 kali pengerjaan, dia bisa mengulang untuk kedua kalinya. Ya, karena saya klik tadi, siswa bisa mengulang kuisnya, soalnya 2 kali. Jadi muncul seperti ini ya. Oke, ini soalnya berulang. Jadi ini saya paparkan, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai, karena kadang saya juga begitu, saya lupa untuk men-setting, untuk mengubah settingnya. Jadi siswa itu bisa berkali-kali mengerjakan kuisnya. Oke, sampai di situ pemaparan tentang belajar daring dengan kuisis. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mas Ria. Ya, sungguh menarik Bapak Ibu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mas Ria terkait dengan media kuisis sebagai media pembelajaran alternatif kita di era digital ini. Tadi begitu banyak fitur-fitur menarik yang membuat peserta didik kita semakin menarik, semakin tertarik dengan materi kita tentunya. Ya, silakan Bapak Ibu, mari kita gali lebih dalam tentang materi kuis ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk di chat saya baca dulu ya Bu Mas Ria. Ada gak ya di chat? Ayo saya makan belum? Ayo makan. Di chat kayaknya nggak ada ya. Di chat nggak ada nih Bu Mas Ria. Mungkin ada yang mau langsung Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dengan Bu Mas Ria. Ya, silakan Bu Yuliana. Ya, terima kasih Bu. Saya Yuliana dari Gorontalo. Oh iya. Jam berapa nih Bu Yul di sana Bu Yul? Gorontalo sekarang jam 21.50. Wah, sudah sangat malam ya. Iya, silakan Bu Yuliana. Iya. Ya, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan pemaparan materi tentang bagaimana menggunakan kuisis ini. Ya. Apa namanya? Yang menjadi pertanyaan saya, tadi saya melihat contoh yang diberikan itu, contoh soal-soalnya itu kayaknya dalam bentuk multiple choice ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah bisa kita membuat soal dalam bentuk essay quiz dengan menggunakan kuisis ini? Oke. Oke, ada lagi Bu Yul? Bu Yuli ada lagi? Ya, itu dulu. Ya, itu Oke, dulu. baik. Ya, mungkin langsung dijawab aja ya Bu Mas Ria. Oke. Tadi siapa Ibu Yuli? Ibu Yuli dari Gorontalo. Pertanyaannya tadi bisa tidak buat esai? Ya. Ini kuisis soal yang dibuat itu untuk pilihan ganda, untuk soal pilihan ganda. Ya, jadi spesial untuk pilihan ganda ya Bu ya. Halo, Bu Mas Ria. Iya, halo. Ya, untuk pilihan ganda aja ya. Iya, untuk pilihan ganda saja, Bu. Iya. Ya Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli? Ada sanggahannya, ada tanggapannya? Ya, kalau memang hanya khusus untuk pilihan ganda ya mungkin karena kemarin juga saya sudah pernah buat tapi hanya pilihan ganda, makanya saya penasaran bisakah Ya. Bisa ada dalam bentuk lain gitu ya. Iya. Ternyata Mungkin nanti bisa diambil ya.
Oh webnya. iya. Oke, Soalnya bisa makasih. diacak kan. Iya iya Bu, iya ya. Iya Bu Makasih. Yul. Udah Bu Yul, Makasih cukup banyak Bu atas Yuli. pertanyaannya. Iya, cukup Iya dulu baik, terima kasih sementara juga ya. Bu Yuli. Ya, Ya, baik Bu sama. Mas Ria, ini ada pertanyaan di chat, ruang chat dari Pak Mursid Hadutomo, yaitu untuk nilainya apakah bisa langsung terhubung ke Excel atau yang lainnya, sehingga bisa mudah untuk direkapitulasi sebagai nilai siswa. Ya, gimana Bu Mas Ria? Kalau ke Excel ini saya belum pernah coba ya, tapi rekapitulasi nilainya itu bisa langsung di-download. Ya, bisa langsung di-print. Iya, dalam bentuk Excel-nya belum tahu ya Bu ya? Ya, belum. Tapi Oh bisa ya, di-download ya. iya. Ya, Pak Mursid Hadutomo, ini ya boleh. Oke katanya. Ya, beliau nyimak. Ya, ternyata Ya, bisa langsung direkap, tapi kalau Excel saya belum pernah coba. iya. Bisa di sebelah kanannya Ibu ya kalau nggak salah ya. Itu Ya, bentuknya bukan Excel Pak Mursid, tapi bentuknya CSV, terus nanti kita convert jadi Excel. ya Ya itu. gitu Pak Mursid ya. Iya. Baik, silakan ada lagi Bapak Ibu terkait quizzes. Yuk, silakan. Bu Tuha juga nggak apa-apa, Bu Tuha mau nanya Bu Tuha. Ini butuh hadir. Bu Jenab, Bu Haji Jenab, silakan. Bu Terima Yulia, kasih Bapak ada Ibu pertanyaan. sudah Ya bergabung silakan. bersama kami malam ini. Iya. Ya gimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya sambil nunggu pertanyaan Bu Mas Ria, mungkin kita sharing Bu Mas Ria. Ini untuk untuk quizzes ini memang enaknya live ya Bu ya. Kalau live Iya, lebih terasa ya. sangat seru. Iya, seru. Iya seru ya lihatnya ya. Dengan anak-anak Karena teriak itu bisa wah. ini ya, mengembalikan apa sih semangatnya ini si siswa pada saat kita sudah kasih materi, mungkin ada yang ngantuk. Pada saat kita kasih tugas, di situ mereka langsung ini terlihat langsung Langsung ceria bagi lagi. lagi ya. Tapi berarti itu seperti ya kal. mungkin karena di sekolah yang apa tempat saya ngajar, karena apa wifi-nya itu masih ini masih apa masih sering terkendala di wifi. Oh iya, koneksi ya Bu Ya, ya. jadi Benar. kadang eh, saya pakai data sendiri Oh, untuk Masya Allah, mengaplikasikan. hebat. Iya, Bu. Memang kita perlu perjuangan ya, Bu ya. Mengajar dengan hati. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah jelas semua kayaknya Ibu. Tadi dari pemaparan Ibu Mas Ria. Ini berarti seperti Iya, kahut Bu ya. Fieli. Udah kayaknya kita tunggu belum ada pertanyaan. Gimana? Kita tutup saja. Apakah kita tutup saja nih? Baik Bapak Ibu, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Ya nanti untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa chat pribadi ke Bu